Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita bersama-sama untuk senantiasa membasahi lidah kita untuk bersyukur atas nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita pada malam hari ini. Nikmat sehat, nikmat sempat, yang paling kita syukuri yaitu nikmat iman yang masih melekat di dalam diri kita. Wa syukurillah. Salawat beriring salam, mari kita senantiasa untuk menghantarkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan pada malam hari ini seluruh jamaah yang ada di Surau Nurul Ihsan dapat menjalankan segala amal-amalan soleh yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kades ataupun yang mewakili, yang saya hormati Bapak BPD ataupun yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ketua Surau Nurul Ihsan, yang saya hormati Bapak RT RW, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ani Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima kasirun minan nas, as-sahah wal al-faraq. Ani Ibni Abbas, Ibnu Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni'matani, ada dua kenikmatan, maghbunun fihima, yang di dalamnya kebanyakan tertipu, kasirun minan nas, kebanyakan manusia, as-sahah wal al-faraq, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Jadi pada malam ini kita telah diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat. Alhamdulillah. Banyak saudara-saudara kita yang diberikan nikmat sehat tetapi tidak diberikan nikmat sempat. Sibuk ngurus anak, sibuk ngurus harta, sibuk ngurus jabatan, sehingga tidak dapat memenuhi panggilan berkumpul bersama-sama di dalam majelis taklim ini. Banyak orang diberikan nikmat sempat tetapi tidak diberikan nikmat sehat. Siapakah orang? Ada kawan-kawan kita yang ada di rumah sakit, dok. Dia ada nikmat sempat, dia benda sempat, dia masih hidup, tapi dia diberi nikmat sehat. Kita alhamdulillah masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat. Maka marilah kita sama-sama untuk mempergunakan kedua nikmat tersebut. Karena begitu banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa mempergunakan nikmat sehat tersebut dan nikmat sempat. Mengapa dikatakan nikmat sehat itu adalah salah satu nikmat yang sangat berharga? Kalau kita jadi orang kaya,
Betukoh bersakit dek sayang deknya nggak tahu. Gimana sakit? Apa nih operasi pak? Kalau nih operasi dek sihat dek hal. Bepo operasi 30 juta. Undi hal dek sayang dek dengan duit kena nak nikmat sehat dek. Tetapi apa dayanya kena nikmat sehat dan disedek. Ketika berbaring di rumah sakit baru terasa, ya Allah, seandainya aku bisa sehat nanti, maka aku akan beramal ibadah ya Allah. Takkan kutinggalkan kewajibanku sebagai hambamu yang mengerjakan segala amal perintah yang telah engkau berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan kukerjakan sunnahnya, akan kutinggalkan segala larangan yang engkau larangi ya Allah. Tetapi ketika ulah sihat, tondek pak lah sihat lalu jadi orang ini lah telat nih kita ni aku sihat. Itu masih beruntung ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin dan kaum muslimat itu diberi sakit tidak dapat lah sihat. Tapi yang kedua nikmat ini sangat-sangat dirindukan oleh orang yang telah mendahului kita, yang telah meninggal dunia. Kullu nafsin za'iqatul maut, karena setiap barang yang bernyawa pasti akan mati. Pasti akan mati. Kalau kita inguan ayam penaik, belum tentu semua udah jadi ayam penaik. Tapi kalau nemo dia mati, diset jalian dia pasti akan mati. Malam ni kau, esok ni kau, pasti akan mati. Kedua nikmat itu dirindukan oleh orang di dalam alam kubur tersebut, bapak-bapak, ibu-ibu. Sangat merindukan kedua nikmat tersebut. Dan orang di dalam kuburan itu mengatakan, ya Allah, jika engkau berikan aku kehidupan 1 menit saja ya Allah, maka takkan pernah aku sia-siakan ya Allah. Aku akan berbuat amal ibadah ya Allah. Tapi apalah gunanya ketika kita sudah berada di alam barzakh. Badan kita tidak berguna lagi untuk beramal ibadah, tinggal kita untuk mempertanggungjawabkan segala amal ibadah dan kesalahan yang kita lakukan. Kehidupan dunia ini sudah jadi satu keyakinan di dalam hidup kita, bahwa setiap pertemuan pasti ada satu perpisahan. Setiap ada awal pasti ada akhir. Tetapi kehidupan dunia ini bukanlah akhir dari segala kehidupan. Coba kita lihat dari kehidupan kita sebagai manusia. Mula-mulanya kita berada di alam rahim, di alam ibu kita. Setelah itu kita dilahirkan di dunia ini menjadi seorang anak, jadi seorang bayi. Lama-lama kita menjadi seorang anak yang begitu indah dipandang oleh mata. Semua udah lawa anak terenong. Anak tebigo kita tawa, anak kita kemeh kita tawa, anak telanjang pun kita lawa. Yo kenik bapak ibu-ibu, ketika kita sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, beranjaklah kita menjadi seorang dewasa dan remaja. Semua yang ada pada kita lengkap, rambut hitam, kulit kencang, semua udah indah dipandang mata. Boleh jadi kita waktu masih remaja dan gadis, uang semua ketika kita tersenyum, uang terpikat ngenong itu, kena begitu lawa kita waktu mobil. Tetapi ketika kita bertahun-tahun, beranjaklah kita menjadi orang yang tua. Boleh jadi kita ketika sudah tua, karena semuanya sudah ada pada diri kita. Rambut yang hitam ketika sudah tua menjadi memutih, tumbuhnya uban. Gigi yang itu banyak tumbuh di gusi kita, satu persatu permisi meninggalkan kita. Boleh jadi ketika kita tawak ngawang uang jadi tawak ngenong itu bahal bina umbong ambut biar ada Pak Haji dilong pernah gini Haji. Itu salah satu surat untuk kita ketika kita sudah tumbuh uban gigi sedek. Itulah kenikmatan yang telah tidak ada lagi pada kita. Nak makan dah kerah dia latih kan dia luar pada nak inggit keras. Ini baru permukaan ibu ni tompo tu kau. Pantaslah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaman itu malaikat Jibril menasihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Izti'na fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad,
berbuatlah engkau sesuka hatimu, cari rezeki sebuah kau, cari pinjamlah duit ni, makanlah riba, jadilah pemimpin yang zalim. Silahkan, kata Jibril. Nasihat itu bukanlah untuk Nabi Muhammad SAW, tetapi untuk kita, dan sampai pada akhir zaman inilah untuk kita. Izdirna fa innaka mayyitun, berbuatlah engkau sesuka hatimu, tetapi ingat bahwa engkau pasti akan mati. Mati bukanlah adalah satu kesudahan dari kehidupan. Kematian adalah awal dari kehidupan yang kekal dan abadi. Kekal dan abadi yaitu kegiatan yang bersifat hakiki. Kehidupan dunia ini adalah bersifat khayali, sementara. Mengapa saya mengatakan sementara? Ada orang yang jadi Pak Kades, ada yang jadi mantan Pak Kades, ada yang dulu dia adalah permadona, jadi dekat Kabang sekarang dia mendol hati dia. Kulihatlah keriput gigi di sedek jelian pun kesusah dia. Ini adalah satu renungan untuk kita, maksudnya bulan Muharram ini. Bukanlah satu peringatan, satu Muharram ataupun 10 Muharram itu hanya sekedar peringatan yang harus kita laksanakan. Makan bubur, ilau tebelek hilang. Tetapi cobalah kita renungkan pada diri kita, apakah hari esok masih ada untuk kita? Karena di bulan Muharram ini adalah salah satu bulan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk memperbanyaknya istighfar. Kejadian ini bermula dari bulan 10 Muharram, kejadian kepada Nabi Adam alaihi wasallam. Karena bulan Muharram ini juga disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu minha arbatun hurum. Ada 4 bulan yang sangat dihormati, yaitu 3 bulan yang bergandengan, 1 bulan yang terpisah. Yang bergandengan yaitu bulan Rajab, Sa'ban dan Ramadan. Yang terpisah yaitu bulannya Muharram, bulan yang sangat dihormati. Pada bulan Muharram itu begitu banyak kejadian-kejadian yang menjadi suatu renungan untuk diri kita, yaitu kejadian Nabi Adam alaihissalam, yaitu kakek buyut kita, awal dia kehidupannya di surga. Tetapi kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Adam, silahkan engkau diam di surga, makanlah apa yang engkau sukai, minumlah apa yang engkau sukai, tetapi jangan engkau dekati pohon khuldi. Tetapi apa yang terjadi? Nabi Adam alaihi wasallam mendekati pohon khuldi, lalu dia memakannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyuruhnya untuk turun ke bumi dalam keadaan hina, tanpa ada pakaian sehelai pun dengan istrinya Siti Hawa. Sehingga sibuklah keduanya itu mencari dadauan untuk menutupi segala auratnya. Tapi sayang sekali saat ini begitu banyak sekali saudara-saudara kita yang tidak malu ketika auratnya terbuka. Na'udzubillahi min zalik. Padahal di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Islam tasfashi masita, jika engkau tidak memiliki rasa malu, maka perbuatlah engkau sesuka hatimu. Di dalam hadis mengatakan juga bahwa al-haya minal iman, bahwa malu itu adalah sebagian dari iman. Dari definisi hadis tersebut dapat kita artikan bahwa apabila uanglah disekda semalu, mang tutua sikit rasa iman dia. Jadi sekarang adalah salah satu tugas yang sangat besar bagi kita. Tugas sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang teman, harus saling mengingat dan mengingat dalam kesabaran untuk menuju jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam alaihi wasallam, bapak ibu-ibu, ketika diturunkan di bumi dan bersujud, dalam satu riwayat itu 40 tahun baru ditimak taubatan nasuhana, baru ditimak supek salah. Jadi kita ni dosa banyak kenye nak surga waduh. Dia nak apa yang sian nah. Tu biar dewa halu kenye. Nabi Adam alaihissalam pas supek salah, biar makan biar huldi,
bertaubat sujud kepada Allah selama 40 tahun baru diterima taubatannya. Qala Rabbana, kata Allah, qala telah aku berkata bahwa kami telah berbuat zalim pada diri kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa taubat Nabi Adam. Jadi intinya pada bulan Muharram ini kita dianjurkan memperbanyak taubat, yaitu mencerminkan diri kita. Coba kita balik ke rumah, kita renungkan dari mulai kita akhir balik sampai saat ini, sejauh mana kita beribadah kepada Allah. Lah tualam kita, Allah sanggup belum kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Allah itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, aku tinggalkan 2 nasihat. 1 nasihat dapat berbicara, 2 nasihat yang dapat berbicara. Lalu sahabatnya bingung, bertukar nasihat dapat cakap. Nasihat yang pertama yaitu yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quranul Karim. Yang kedua yaitu kematian. Kita dalam BPU ini begitu banyak sekali saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Ada yang dek mencicipinya 1 Muharram 1443 Hijriah. Ada yang nyerek makan bubur sekali, tapi dia dah meninggalkan kita. Jadi kita ini adalah alamat yang akan menyusul kawan-kawan kita, ayah kita, saudara kita yang lah dulu meninggalkan kita. Kemungkinan besar bahwa hari ini kita menyolatkan saudara kita, hari esok kita disolatkan oleh saudara-saudara kita. Malam ini pikirkan bahwa malam ini adalah terakhir kita berbanding dengan istri kita. Berbaring dengan anak kita, bercanda bergurau, tapi hari esok adalah hari yang terakhir untuk kita. Renungilah bahwa perbaikilah segala perbuatan kita. Sudah betulkah sholat kita? Sudah betulkah kita bertetangga? Itu yang harus jadi pemikiran kita. Bukanlah 1 Muharram adalah satu yang harus kita peringati. Begitu juga dengan kematian, bukan hanyalah sekedar kita untuk pergi menyolati. Itu sebagai simbol bahwa kita pasti akan menemui namanya mati. Karena ceritanya orang mengadakan maulid Nabi memperingati itu zaman Rasulullah itu tidak ada bapak-bapak, ibu-ibu. Tujuannya untuk apa kita memperingati ini? Bahwa kita mengingat bahwa orang yang dahulu itu pernah hidup juga. Bahwa ketika Nabi Adam memiliki kesalahan satu saja sudah dikeluarkan dari surga. Apalagi kita. Selanjutnya yaitu 10 Muharram itu terjadi kepada Nabi Yunus alaihi wasallam. Nabi Yunus alaihi wasallam itu waktu itu umatnya luar biasa bandel ya bapak-bapak, ibu-ibu. Sehingga Nabi Yunus alaihi wasallam mengatakan kepada umatnya, wahai umatku, bahwa nanti Allah akan menurunkan murka kepadamu. Sehingga Nabi Yunus ni bin Salam, Allah Subhanahu wa taala menurunkan murka billah lari lo bin takut nak dia copin. Jadi ingkar janji dengan yang dikatakan oleh Allah, sehingga dia menumpangi sebuah kapal saudagar, tiba tengah laut rusak kapal berarti. Kapal saudagar teh. Diundi-undi uangnya kayak uangnya 3 pergi angge, berarti ke laut, dewe bini ribut. Dewe kali gede ribut berarti angge kalau ini bu. Mendok di mana Nabi Yunus tu dan dok lah angge. Diundi-undi sehingga 3 kali diundi masih kena di Nabi Yunus alaihi wasallam berarti. Pada waktu itulah Nabi Yunus dilemparkan di lautan tersebut dan ditelan oleh ikan Noah. Kalau cerita riwayat dia dalam Quran menyebutkan bahwa zauzatun salas, yaitu ada 3 kegelapan
Satu gelapnya pada tengah malam, dua gelapnya di dalam lautan, yang ketiga gelapnya di dalam perut ikan. Ketika di dalam perut ikan itu Nabi Yunus alaihi wasallam tersebut bengingatlah salah bin tinggal meni umat binti tinggal bin umat bin dalam keadaan tak mau ikut dia. Jadi teringat maka bertaubatlah Nabi Yunus alaihi wasallam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus berdoa mua bawa ikan nuan nanti ini doa sau kena doa nanti tulok tu mana ada apotek lawan mana ni hari je ni set jika permukaan muntah lah binti muntah. Pada waktu itu terimanya taubat Nabi Yunus pada 10 Muharram. Jadi dah dua kejadian tersebut menunjukkan bahwa pada bulan Muharram itu kita harus memperbanyak taubat. Karena saya bukanlah jadi guru sini nak ngajar bapak ibu-ibu, karena kita sama-sama lah biarpun suntik ayat yang terdapat, marilah kita bersama untuk menyampaikan dengan sesama kaum muslimin dan kaum muslimat supaya semuanya itu jadi bermanfaat dan menjadi amal jariah kita untuk kembali ke alam yang kekal dan abadi. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kehilapan. Jadikanlah renungan bulan Muharram, mudah-mudahan kita menjadi orang yang ketika meninggal dunia mendapat status husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.